Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, khatib tidak lupa marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat, memberikan kita banyak karunia dan hidayahnya kepada kita. Terlebih karunia dan hidayah Allah yang terbesar, yaitu iman dan Islam. Kemudian jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah nikmat iman kemudian Islam ini kita pelihara. Mari kita selalu merawatnya agar iman dan Islam ini menjadi subur di dalam dada kita. Dengan cara mari kita berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kita hari ini masih diberikan Allah kesempatan untuk diberikan umur panjang, sehingga marilah umur yang tidak tahu sampai kapan Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu kita hidup di dunia ini untuk mencari bekal yang terbaik kita. Kelak semoga kita dapat hidup sukses di akhirat dengan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ini, orang Jawa mengatakan hanya seperti orang yang mampir ngombe, sangat singkat sekali. Dan di dalam Al-Quran pun ada penggambaran kehidupan dunia ini sangat sebentar, yaitu sebagaimana perumpamaan bumi ini diguyur sebuah hujan yang lebat, kemudian tumbuhlah rerumputan yang hijau, dan setelah hujan pun reda, hujan pun tidak datang lagi, maka tumbuhan itu akan kering dan akhirnya diterbangkan oleh angin. Tidak
panjang umur tumbuhan-tumbuhan itu ketika ia hidup subur, dan akhirnya ia akan kering, mati, dan diterbangkan oleh angin. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah berfirman yang artinya, dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan, rerumputan di muka bumi ini. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang akhirnya diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Boleh kita mungkin bekerja untuk kehidupan dunia, namun itu bukan merupakan tujuan utama kita. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu ini untuk menggapai yaitu kebahagiaan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas, Allah berfirman dalam ayat 77, Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah pada kamu, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini, dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Ayat ini turun adalah karena satu kisah yang mungkin kita sudah sering mendengarnya, yaitu asbabun nuzulnya ketika Qarun minta doa kepada Nabi Musa. Yang sebelumnya Qarun seorang abid ahli ibadah, namun dia orang yang miskin, orang yang papa, tidak punya apa-apa. Setelah dia didoakan oleh Nabi Musa, maka Allah pun memberikan satu karunia keduniaan yang luar biasa. Ia menjadi seorang Qarun yang kaya raya, yang hartanya pun tak terhitung nilainya. Namun apa yang terjadi? Qarun saat itu lupa akan pesan dari Nabi Musa bahwa ia harus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun sebaliknya, Qarun lupa akan tugasnya sebagai seorang hamba yang melupakan ibadah kepada Allah dan cenderung kepada dunia. Maka Allah turunkan ayat ini untuk kita sebagai peringatan agar jangan sampai kita meniru sifat Qarun yang akhirnya dengan azab Allah Qarun dibinasakan beserta harta bendanya yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Sidang jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah
wala tansa nasibuka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia. Maksudnya, beliau menafsirkan, yaitu gunakanlah harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagaimana karunia Allah kepadamu ini untuk bekal ketaatan kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepadanya dengan mengerjakan berbagai amal pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kamu akan memperoleh pahala di dunia dan juga pahala di akhirat. Inilah tafsir dari ayat ini, bahwa kita boleh mengambil kehidupan dunia tapi dalam rangka untuk tujuan utama kita, yaitu kebahagiaan akhirat. Sehingga dalam tafsir berikutnya Ibnu Katsir menjelaskan, menandaskan lagi wala tansa nasibuka minad dunya, artinya yakni yang dihalalkan oleh Allah berupa makanan, kemudian minuman, pakaian, rumah, dan perkawinan. Karena sesungguhnya engkau mempunyai kewajiban terhadap Tuhanmu, dan engkau juga mempunyai kewajiban terhadap dirimu sendiri, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap keluargamu, dan engkau mempunyai kewajiban terhadap orang-orang yang bertamu kepadamu. Maka tunaikanlah kewajiban itu kepada haknya masing-masing. Yang semuanya itu memang membutuhkan satu pendanaan, satu hal-hal yang bersifat duniawi. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah telah berpesan kepada kita dengan hadis yang sudah masyhur di kalangan kita. Beliau mengatakan bahwa dalam rangka itu semua, maka manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Natin khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah. Yang pertama, sababaka qabla harumika, yaitu manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihataka qabla sakomika, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa indaka wa hinaka qabla fakrika, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Kemudian wa faraghaka qabla saglika, manfaatkan masa luangmu sebelum masa sibukmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, dan manfaatkan hidupmu, waktumu sebelum datang ajalmu. Sidang sama salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dari kitab tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya, berbuat baiklah kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah memberikan rahmatnya kepada kita, Allah telah memberikan rezekinya pada kita, memberikan maaf pada kita. Maka kita sebagai seorang hamba yang baik harus mempunyai sifat-sifat seperti yang telah Allah berikan kepada kita. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya yaitu wala tabghi al fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Artinya, janganlah cita-cita yang sedang kamu jalani ini untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan berbuat jahat terhadap makhluk Allah. Sidang sama salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir ini dijelaskan beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang termasuk berbuat kerusakan. Yang pertama, yaitu menghalang-halangi manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Merupakan salah satu contoh
berbuat kerusakan. Jika ada orang yang berbuat ketaatan, ada orang yang tidak suka, kemudian mereka berbuat makar, ini termasuk perbuatan yang merusak. Juga termasuk perbuatan yang merusak adalah ketika kita memilih seorang pemimpin yang dimana pemimpin itu tidak beriman kepada Allah, sehingga dengan kekuasaannya bisa menghalang-halangi dan mendolimi orang-orang beriman pada saat berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Juga yang termasuk perbuatan-perbuatan yang merusak adalah kepongahan, kesewenang-wenangan dengan segala indikatornya, seperti merancang konflik, mengadakan penindasan, pembunuhan secara biadab, serta pembohongan publik, serta kerusakan-kerusakan yang nyata. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Fastaghfirul khairati, aqulu qouli hadza, astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sidang jamaah salat Jumat rahimahullah. Di khutbah yang kedua ini, khotib banyak ingin garisbawahi dari surat Al-Qasas ayat yang ke-77 tadi, minimal ada 3 muatan yang harus kita laksanakan dan perhatikan kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, kita harus mempunyai sifat tawazun, yaitu keseimbangan kita antara mencari kehidupan dunia juga menggapai kehidupan akhirat yang akan menjadi tujuan utama kita. Jangan sampai kehidupan dunia mengalahkan tujuan kita untuk menggapai akhirat kita. Sehingga mari kita gunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah, bekerja, niatkan ibadah kepada Allah, mencari rezeki, kita niatkan kepada Allah untuk beribadah, sehingga waktu kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia artinya apapun yang kita lakukan ini bernilai ibadah di hadapan Allah, sehingga kita akan sukses dunia sampai di akhirat nanti. Yang kedua, dalam ayat ini kita dianjurkan berbuat kebaikan kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Juga kita tidak boleh atau dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena berbuat kerusakan merupakan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menimbulkan bala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk menjadi orang bertakwa, orang-orang yang mendapat petunjuknya, dan insya Allah kita dimudahkan Allah masuk ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.